Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Yoda Febransyah dalam channel YouTube kita. Di sini saya akan membawa tema tentang accounting in action. Di sini saya ditemani oleh pakar-pakar ekonomi, yaitu ada Ibu Etika, ada Ibu Selviana, ada Ibu Lisna, dan ada Ibu Amika. Bicara tentang akuntansi, pasti kita bicara tentang ekonomi. Nah, akuntansi itu apa sih pengaruh ekonomi? Kepada Ibu Selviana, akuntansi itu apa sih? Ibu Selviana? Yang dinamakan akuntansi adalah serangkaian aktivitas bisnis yang meliputi 3 aktivitas utama, meliputi identifikasi, pencatatan, dan penginformasian. Dan efeknya terhadap perekonomian Indonesia adalah aktivitas akuntansi ini dapat mempengaruhi pembayaran pajak di suatu perusahaan. Jadi intinya itu akuntansi itu sebuah sistem ya? Sistem yang mengatur tentang dari pengidentifikasian, kemudian pengintisarian, serangkaian sistem. Gimana menurut Ibu Etika? Pendapat Ibu Etika? Saya setuju dengan pendapat Ibu Selviana, tapi di sini saya menambahkan sedikit. Kan akuntansi tadi terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, identifikasi atau identification, yaitu menentukan sah atau tidaknya suatu bukti transaksi. Nah, di sini ada transaksi yang dicatat secara keuangan dan ada transaksi yang tidak dicatat secara keuangan. Transaksi yang dicatat secara keuangan yaitu transaksi yang mempengaruhi posisi laporan keuangan, maka akan dicatat secara akuntansi. Sedangkan transaksi yang tidak dicatat secara akuntansi yaitu transaksi yang tidak mempengaruhi laporan posisi keuangan. Yang kedua, pencatatan atau recording. Pencatatan sendiri yaitu mencatat bukti-bukti transaksi yang sudah diidentifikasi secara sistematis dan kronologis. Terus tuh tahap yang ketiga yaitu laporan atau pengkomunikasian, yaitu melaporkan dari transaksi-transaksi dari pencatatan transaksi tadi ke dalam laporan keuangan. Jadi intinya akuntansi itu dimulai dari pengidentifikasian ya, Bu Etika? Iya. Iya. Dan kemudian pengintisarian, kemudian pencatatan. Ya. Gimana Ibu Lisna? Menurut kau yang mana yang lebih bagus? Apakah menurut pendapat Ibu Etika apa pendapat Ibu Etika? Ibu Selviana? Menurut saya pendapat Bu Etika lebih menjelaskan tentang akuntansi itu, karena memang pemakaian informasi atau penggunaannya itu untuk mengambil sebuah keputusan bisnis itu. Gimana yang lain? Setuju kan? Kemudian di sini saya pernah baca tentang akuntansi digunakan oleh manajemen pemasaran, yaitu digunakan oleh pimpinan yang berkewenangan menghapus produk yang tidak lagi digunakan. Nah, apakah Ibu Amika setuju dengan pendapat tersebut apa tidak? Gimana Ibu Amika? Menurut saya sih setuju. Menurut saya sih setuju, karena kan dalam pemasaran juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap pendapatan dan pengeluaran yang akan dilakukan. Jadi setuju ya. Terus intinya apa yuk, Bu Amika? Inti dari kegunaan akuntansi untuk manajemen. Apakah untuk mengambil keputusan aja apa ada yang lain? Mengambil keputusan, pemeriksaan atau pengeluaran. Oh.
Gimana Ibu Etika? Setuju apa tidak? Pendapat Ibu Amika? Saya setuju dengan pendapat Ibu Amika, tapi kegunaan akuntansi untuk manajer pemasaran itu untuk penentuan harga, untuk menentukan harga. Oh, jadi untuk menentukan harga kan? Kemudian terus di sini dijelaskan ada 6 pengguna laporan keuangan yang eksternal. Salah satunya pelanggan. Kenapa sih pelanggan masuk kategori eksternal? Terus kegunaan laporan keuangan itu sendiri bagi pelanggan apa sih menurut Ibu Selviana? Pelanggan disebut sebagai pengguna eksternal dari laporan akuntansi karena pelanggan bukan berasal dari dalam perusahaan, melainkan dari luar perusahaan. Dan pelanggan hanya menggunakan informasi akuntansi itu untuk membuat keputusan apakah akan melakukan kontrak bisnis dengan perusahaan tersebut atau tidak. Jadi dia tidak membutuhkan informasi itu untuk mengambil keputusan dalam perusahaan tersebut, sehingga dia menjadi pihak eksternal dari pengguna laporan keuangan. Ibu Selviana, maksudnya itu pengguna eksternal tuh bagi pelanggan tuh untuk tahu harganya aja kan? Apa ada kegunaan lain untuk pelanggan? Menurut Ibu? Selain untuk menentukan harga, itu untuk mengetahui harga, juga untuk mengetahui informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan tempat mereka melakukan transaksi bisnis. Apakah perusahaan itu akan memiliki jangka panjang, itu laporan keuangannya baik, dan bagaimana nanti ke depannya perusahaan itu akan berkembang. Nah, gimana nih Ibu Amika? Setuju apa tidak? Pendapat Ibu Selviana tadi. Ibu Amika? Nah, bagaimana nih Ibu Amika? Menurut pendapat Ibu Selviana, Ibu Amika setuju apa tidak? Setuju, karena pelanggan merupakan pihak yang berasal dari luar, sehingga kegunaan laporan keuangan bagi pelanggan yaitu pelanggan bisa membuat kontrak jangka panjang dengan perusahaan sehingga perlu mengetahui informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan yang akan dilakukan kerjasama. Terus di sini saya pernah baca masalah standar akuntansi. Standar akuntansi kan ada terbagi dari 6. Yang pertama SAK International Financial Report Standard atau SAK IFRS. Kemudian SAK ETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Akuntansi Publik. Kemudian ada standar akuntansi pemerintah, ada standar akuntansi syariah, ada SAK organisasi nirlaba, dan yang terakhir ada SAK EMKM atau entitas mikro kecil menengah. Nah, menurut Ibu Selviana, kegunaan SAK EMKM untuk usaha menengah ke bawah tuh apa sih? Apakah perlu digunakan apa tidak nantinya? SAK EMKM itu perlu digunakan untuk usaha kecil dan menengah karena itu adalah standar yang tepat untuk usaha mereka. Jika mereka memaksakan untuk menggunakan standar dengan kualifikasi yang tinggi, mereka akan mengalami kerumitan dalam penyusunan laporan keuangan dan juga kerumitan dalam melakukan transaksi-transaksi ke depannya. Jadi mereka perlu untuk menggunakan SAK EMKM untuk usaha mereka yang sesuai dengan kegiatan bisnis mereka, yang masih standarnya masih berada dalam ruang lingkup mikro dan menengah. Gimana nih Bu Etika, setuju apa tidak? Menurut Ibu Selviana tadi, dia setuju digunakan SAK EMKM untuk usaha menengah mikro ke bawah. Gimana nih? Saya setuju
mengenai pendapat dari Ibu Selviana, karena memang SHK EMKM itu digunakan atau disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Terus gimana menurut Ibu Amika sih, gimana sih? Setuju apa tidak? Pendapat aku sih boleh digunakan atau tidak tergantung perusahaannya. Karena kan SKKM dibuat menjadi standar akuntansi dan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM di Indonesia. Jadi intinya boleh digunakan, boleh tidak bagi penggunanya. Menurut Ibu Amika? Tergantung orangnya. Oh, tergantung orangnya. Ya, Gimana nih Ibu Lisna? Menurut Ibu Amika tadi, boleh digunakan, boleh tidak. Sedangkan menurut Ibu Selviana sama Ibu Etika tadi, harus digunakan untuk memudahkan kelak. Gimana Ibu Lisna? Aku sih lebih setujunya ke Ibu Selviana. Sebenarnya sih sama aja. Maksudnya tuh kayak SAKM, EMKM itu dengan keuangannya tuh yang lebih mudah untuk dipahami gitu di Indonesia. Jadi biar memudahkan kan? Iya. Oke, oke. Kemudian di sini dalam laporan keuangan, mengapa sih harus dicatat menggunakan mata uang? Kenapa tidak memakai yang lain, misalnya pakai satuan berat atau yang lainnya? Menurut Ibu Selviana sama Ibu Edika apa sih? Kok digunakan untuk apa tuh pencatatan akuntansi kelak pakai mata uang satuannya, bukan satuan yang lain seperti berat, yang lain lah. Oke. Gimana? Karena itu sudah masuk dalam 5 asumsi dasar yang kita pelajari dalam akuntansi. Selain itu, kalau kita menggunakan satuan barang untuk menyebutkan aset yang dimiliki perusahaan, akan rumit untuk pemakai informasi akuntansi mengetahui keadaan sebenarnya dari keuangan perusahaan tersebut. Misalnya, perusahaan tersebut mengelola usaha kambing. Nah, kambing yang dimiliki itu ada 1.000 ekor kambing. Bagaimana perusahaan lain atau pemakai informasi lain mengetahui keadaan keuangan sebenarnya dari perusahaan itu, sedangkan yang dilaporkan adalah 1.000 kambing. Jadi, mereka harus menentukan jumlah keadaan sebenarnya keuangan mereka dengan cara mengalihkan harga kambing dengan kambing yang dimiliki. Itu lebih masuk akal dan sudah memenuhi asumsi dasar dalam pelaporan keuangan. Gimana nih Ibu Edika? Saya sependapat dengan Kok bisa sih kalau kita mencatat akuntansi itu harusnya pakai akuntansi apa tuh? Satuan mata uang. karena sudah dikatakan sama Ibu Selviana tadi, sesuai dengan asumsi dasar akuntansi, yaitu asumsi monetary unit, di mana semua pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dinyatakan dalam bentuk satuan mata uang, walaupun berbentuk barang. Hal tersebut tetap harus dicatat dalam satuan mata uang. Jadi intinya mempermudah ya Ibu Etika sama Ibu Selviana. Mempermudah buat kita mencatat nanti. Iya, sekalian nggak lucu juga kan nanti laporan keuangannya 1.000 kambing. Iya pula lah. Terus di sini dalam akuntansi terdapat prinsip akrual dan cash. Menurut Ibu, mana yang lebih efisien digunakan? Ibu Amika sama Ibu Lisna, yang mana yang lebih efisiennya? Antara prinsip akrual sama prinsip cash. Ini aku dulu yang jawab ya. Iya. Silakan kepada Ibu Lisna. Kalau Silakan. menurutku tuh sih
masing-masing metode akuntansi itu memiliki manfaat dan kekurangannya. Jadi kalau misalnya kita memiliki bisnis rintisan atau yang pilihannya pembayaran menggunakan uang tunai, berarti kita memakai metode cash. Tapi kalau misalnya kita memiliki perputaran bisnis yang besar, yang dimana meletakkan transaksi yang kompleks seperti pinjaman, pembayaran, kreditor, atau piutang, itu lebih baik kita menggunakan akrual tuh. Karena gambaran ini kan dianggap menunjukkan yang lebih baik bisnis dan operasinya. Menurutku sih gitu. Jadi tergantung perusahaannya kan? Menurut Ibu Lisna? Iya. Perusahaannya. Tergantung metodenya gitu. Oh, metodenya. Kemudian Ibu Amika, setuju apa tidak menurut Ibu Lisna tadi? Menurut saya sih setuju, karena kan perusahaan memiliki kebijakan masing-masing dalam menggunakan metode yang cocok sesuai kesepakatan manajemennya. Tapi umumnya perusahaan yang kecil lebih menggunakan akuntansi yang berbasis kas, sedangkan perusahaan yang lebih besar menggunakan akuntansi yang berbasis aktual. Oh, jadi tergantung perusahaannya besar apa kecil ya, Ibu Amika? Ya. Kalau perusahaannya kecil menggunakan akuntansi berbasis kas, sedangkan kalau yang besar menggunakan akuntansi yang berbasis akrual. Kalau misalnya perusahaannya pedagang kaki lima tuh digunakan tidak pencatatan akuntansi menurut Ibu Etika? Bu Etika, perlu tidak? Apa tidak perlu nantinya? Seperti pedagang kaki lima tuh? Oke. Kalau untuk pedagang kaki lima, menurut saya lebih sesuainya di cash basis karena biasanya transaksinya terjadi secara tunai. Dan biasanya pedagang kaki lima juga tidak mencatat secara akuntansi. Nah, jadi lebih enak tidak usah pakai yang aktual kan? Iya, lebih cocoknya ke cash basis. Terus kalau perusahaan MNCTV itu mana Selviana? Perlu digunakan prinsip aktual apa prinsip cash? Bu Selviana? Misalnya kan ada perusahaan televisi di MNCTV. Itu perlu digunakan prinsip akrual apa prinsip cash menurut Ibu? Kalau perusahaan TV lebih ke akrual basis karena untuk peminjaman uang itu juga merupakan salah satu strategi bisnis yang bisa digunakan oleh perusahaan. Jika kita hanya mengandalkan bahwa pencatatan dilakukan pada saat uang diterima, maka berarti kita akan menunggu terlebih dahulu pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan kita. Nah, ini menyulitkan kita nantinya. Takutnya ada suatu keadaan sehingga kita melupakan transaksi yang pernah terjadi. Jadi kalau menurut saya untuk usaha televisi lebih ke akrual basis. Pencatatan dilakukan saat transaksi sudah dilakukan tanpa memperhatikan apakah ada uang yang diterima atau belum. Nah, kita kan lagi ngomong akuntansi. Nah, di sini kan kita bicara tentang akuntansi. Dalam akuntansi itu kan dikenal 5 akun utama. Yang pertama, akun kas. Kedua, akun hutang. Ketiga, akun pendapatan. Keempat, akun liabilitas. Apa tuh? Bukan liabilitas, ekspensi. Yang terakhir, akun modal. Dari kelima akun tadi kan, dari kelima akun tadi kan dijelaskan tentang akun kas dan akun hutang. Kenapa sih akun kas tuh di debit sedangkan akun hutang di kredit? Kenapa tidak sebaliknya? Menurut Ibu Amika sama Ibu Adika gimana? Silakan kepada Ibu Amika duluan. Ibu Amika.
menurut saya sih itu kan sudah itu sudah ketetapannya dari ilmu akuntansi sehingga tidak dapat dirubah. Kita harus memahaminya dengan baik sehingga mempermudah kita dalam proses akuntansi. Jadi intinya sudah ketentuannya ya, Bu? Ibu Amika? Sudah ketentuannya dan tidak bisa dirubah menurut saya. Oh. Gimana Ibu Ya. Etika? Menurut saya, kenapa kas itu kas itu kan bertambah di debit. Jadi saldo normalnya kan di debit karena saldo normal itu merujuk pada penambahan suatu akun. Sedangkan akun liabilitas bertambahnya di kredit. Jadi saldo normalnya juga di kredit karena menunjukkan penambahan dari akun liabilitas tersebut. Oh, jadi intinya menurut Ibu Etika tergantung penambahannya. Penambahan. Iya, karena saldo normal itu merujuk pada penambahan suatu akun, misalkan akun kas tadi kan bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Jadi saldo normalnya itu di debit. Gimana Ibu Selviana? Menurut Ibu, yang mana yang lebih bagus? Apakah pendapat Ibu Etika apa Ibu Amika? Menurut Ibu Amika tadi kan sudah ketentuannya, sedangkan menurut Ibu Etika tadi apa tuh? Tergantung penambahannya. Ibu Selviana? Menurut saya, kenapa akun kas berada di debit, sedangkan akun beban berada di kredit, karena kita menggunakan sistem double entry system, di mana akan ada transaksi yang dicatat di posisi debit dan ada yang dicatat di posisi kredit. Nah, kalau untuk kas, saya setuju dengan kedua pendapat tersebut, karena memang sudah ditentukan seperti itu awalnya bahwa saldo normal mereka kas di debit dan beban di kredit. Nah, juga saya setuju pendapat Ibu Etika tadi, kalau terjadi penambahan, maka yang akan terjadi adalah kas akan bertambah pada posisi debit. Jadi Ibu Selviana setuju pendapat dari keduanya ya, Bu? Ya, benar. Di sini saya pernah dengar sama pelajari bahwa cara menghafal saldo awal dan akun sangat mudah dengan membayangkan segala yang tidak enak itu kredit, sedangkan yang enak itu debit. Contohnya, cash. Misalnya kita mendapatkan uang, pasti enak. Kita tinggal taruh saja di debit. Begitupun sebaliknya. Gimana menurut Ibu Selviana? Apakah setuju pendapat saya apa tidak? Tinggal membayangkan. Sebenarnya kalau dilihat secara umum memang hal tersebut benar, bahwa terjadi penambahan akan terjadi di posisi debit. Tapi juga kalau sebenarnya nanti akan ada akun yang ketika mengalami penambahan juga bisa berada di sisi kredit. Maaf, misalnya saja membeli barang. Nah, sebelumnya membelinya secara hutang. Nah, nanti kalau kita membayar hutang nanti akan berkurang hutang kita. Jadinya penghafalan tersebut bisa digunakan. Menurut saya cocok. Gimana Ibu Amika, penghafalan tadi mudah tidak? Mudah dipraktekkan apa tidak? Menurut saya sih mudah dipraktekkan. Jadi setuju ya sama pendapat saya tentang cara menghafal tadi. Gimana yang lain? Setuju?
Yang terakhir, mengapa sih aset sama dengan liabilitas plus ekuitas? Menurut Ibu Lisna, gimana sih? Apa sih yang menyebabkan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas? Jadi di sini aku mau ngasih tahu dulu ya, kalau misalnya kan aset itu kekayaan kita, kayak yang kita miliki maksudnya, kayak misalnya contohnya itu kas, peralatan, gedung atau persediaan. Terus liabilitas itu kan kewajiban kita, contohnya seperti surat hutang atau hutang-hutangan gitu kan. Terus Ya. ekuitas itu modal kita. Kan. Nah, jadi dari ketiga hal tersebut ini tuh yang sudah dijelaskan, maka ada kaitannya satu dengan yang lain dalam sebuah hubungan akuntansi gitu. Jadi tidak Dan bisa dipisahkan ya, Bu? Iya, itu udah kayak persamaan akuntansinya gitu. Kalau ibaratkan di matematika tuh apa tuh? Antara A dan B. Tidak bisa dipisahkan kan, Bu Lisna? Hubungannya. Iya, Pak. Iya. Terus menurut Ibu Edika sama Ibu Selviana, setuju apa tidak? Sama pendapat Ibu Lisna. Menurut saya, bahwa persamaan dasar akuntansi aset sama dengan liabilitas dan ekuitas ini karena berdasarkan konsep teoritis. Itu di mana aset yang kita miliki dan yang dapat kita kuasai tersebut dapat didanai oleh modal sendiri maupun kita dengan cara berhutang kepada pihak lain. Gimana Ibu Edika? Yang mana yang lebih bagus? Apakah pendapat Ibu Selviana apa Ibu Lisna? Menurut saya pendapat dari Ibu Lisna dengan Ibu Selviana bagus, sangat bagus. Karena memang aset sama dengan utang ditambah modal itu memang sudah persamaan dari akuntansi itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat kami bahas pada pagi ini. Kalau ada salah kata, kami ucap mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye.